Apa sih computational thinking itu? Computational thinking atau berpikir komputasi merupakan cara berpikir dengan menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana, menemukan pola dari masalah tersebut, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah tersebut. Adapun strategi dasar untuk computational thinking yaitu decomposition atau dekomposisi, partner recognition atau pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, algorithm atau perancangan algoritma. Dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola itu adalah bentuk atau struktur yang tetap, di mana bisa juga bilangan atau susunan bilangan dengan aturan tertentu. Dari sini kita bisa lihat bahwa pola itu strukturnya tetap berulang seperti layaknya background yang saya gunakan atau yang sering Anda lihat seperti kain batik ini. Nah, di dalam computational thinking, pengenalan pola pun adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki, karena dengan bisa memahami pola, kita bisa mudah dengan mengidentifikasi dan tentunya kita bisa meminimalisir terkait proses yang akan kita buat. Contohnya, di dunia pemrograman ada yang namanya pengulangan, baik itu menggunakan for atau while. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Merancang langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mirip, sehingga kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama yang telah kita tentukan. Algoritma bisa juga dikatakan dengan urutan langkah yang logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun contoh dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, resep masakan. Pada sebuah resep masakan ada runtutan atau urutan langkah-langkah yang urut dan sistematis yang tidak boleh dibolak-balik. Ya, langkah pertama harus ditaruh di langkah yang pertama, tidak boleh langkah pertama kita taruh di langkah keempat, langkah kelima kita taruh di langkah pertama, dan lain sebagainya. Hasil yang akan jadi akan berbeda dengan urutan yang sistematis sebagaimana resep masakan yang benar. Contoh dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya adalah petunjuk penggunaan barang atau manual book. Pada manual book terdapat instruksi-instruksi yang sudah urut dan sistematis dalam proses penggunaan suatu barang. Contoh saat kita membeli peralatan elektronik, misal televisi, radio, kipas angin, komputer, selalu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, urutan langkah-langkah dalam proses penggunaan barang tersebut.